Oh ya, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berjumpa di HPC Android yang kemarin sempat libur ya, karena Bang Tera ada acara. Dan untuk pembukaan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan harap nanti kalau sudah mulai, mikrofon dimatikan ya. Misal ada pertanyaan, nanti bisa diarahin oleh Bang Tera. Untuk pemateri Bang Tera dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali lagi di warahmatullahi wabarakatuh. kegiatan mobile development. Sekarang kita sesi keempat ya, karena kemarin sempat break satu kali. Jadi saya share screen dulu. Boleh dibuka share screen-nya? Mohon maaf, ini share screen-nya belum bisa. Bang Mustaqim. Udah. Coba lagi. Bang. Oke, kita kembali lagi ke Android Development. Sekarang pertemuan keempat.
Minggu lalu kita udah ngebahas tentang React Native lanjutan sama state management. Buat sekarang kita bakal ngebahas tentang stack navigation sama struktur kode dan folder React Native. Oke, kita mulai review dulu materi kemarin karena agak lama tinggal, takutnya nanti ada yang kelupaan ya, karena masih berhubungan. Pastiin pada buka project-nya dulu dijalanin kayak kemarin. Jangan lupa ya pakai. Oke, kita mulai. Kemarin kita sempat bahas komponen. Komponen yang kita bahas kemarin ada 2. Ada view sama text. Dan kemarin juga kita udah praktek langsung buat kedua itu. Dan kalau kita bikin kayak gini bakal keluar tulisan Hello World. Tapi ini karena kita kemarin, ini yang pertama kita belum pakai style ya. Lalu yang berikutnya kita kemarin kita kasih style sheet. Di sini baru kita ada stylenya, ada CSS-nya lah kalau bahasa HTML. Tapi kita bukan HTML ya, jadi penulisan CSS-nya beda banget. Penulisannya nggak sama persis, tapi strukturnya sama. Kayak dari kode warna bisa dipakai, dari angkanya juga langsung aja angka biasa juga kebaca, ada font size cuma nama props-nya agak berbeda, tapi intinya emang persis sama kayak, kalau dari secara penulisan hampir mirip, tapi secara tulisannya beda bahasanya. Karena ini punya React Native. Yang pakai style sheet seperti ini cuma React Native. Oke, kita lanjut. Kalau kemarin udah pada ngejalanin, bakal muncul kayak gini ya. Coba saya juga sambil praktekin. Yang Android. Maaf. Saya belum konekin ADB-nya. Oke, kabel data. Kemarin saya juga sempat kasih tips kalau yang kabel datanya mungkin bermasalah bisa pakai wireless. Ada di file yang kemarin yang txt yang ada cara konekin secara wireless. Pertama kita sambil praktek aja, mungkin ini tips kecil buat yang males pakai kabel. Yang penting masih satu jaringan, satu wifi. Pertama kita pastiin dulu ADB device-nya ada, perangkat yang udah adanya, perangkat yang mau kita pakai udah kedaftar. Pertama pastinya kalau mau muncul ini USB debug-nya dinyalain. Kalau yang nggak tahu cara nyalain USB debug itu biasanya ada di pengaturan, di about phone, ada di bagian build number dipencet 7 kali. Nanti bakal keluar opsi developer sudah dibuka. Nanti dia kalau udah kebuka biasanya bakal muncul di pengaturan, di setelan tambahan diumpetin karena opsi developer itu nggak apa ya, anggapannya kayak fitur yang sengaja ditutup, nggak terbuka secara umum. Oke, kalau udah muncul pasti kayak gini kalau udah berhasil nyala ADB debug-nya. Kalau mau dibikin jadi wireless, kita pakai ADB TCP/IP. Ini buat pindahin koneksi kabel ini lewat wireless selama dia masih satu jaringan. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal konekin doang. Biasanya kan kalau saya kan pakai hotspot dari HP, jadi IP-nya itu biasanya kalau hotspot HP itu udah pasti sama. Kalau tiap HP Android ya. Kalau saya konekinnya cukup ADB connect 192.168.431. Ini alamat IP default untuk jaringan wireless-nya ADB. Jadi kalau hotspot tuh biasanya kita punya jaringan WiFi, jaringan WiFi HP-nya itu IP-nya pasti ini biasanya, rata-rata ya. Tapi kalau nggak bisa connect, bagusnya dicek dari about phone-nya juga, ada di bagian status, koneksi, tentang jaringan WiFi-nya, nanti kelihatan IP-nya. Oke, kalau udah connect dia ada tulisannya connected, berarti ini udah wireless, kita bisa cabut kabel, pas kita ADB device, tetap ada yang terkoneksi, tapi IP-nya yang kelihatan, karena kita udah nggak pakai kabel. Ini tips buat konekin ADB secara wireless, kalau yang malas pakai kabel.
Oke, kalau udah saya coba mau jalanin yang kemarin terakhir kita bikin styling. Oke, sambil review dikit. Kemarin selain style sheet kita juga ngebahas tentang stat. Ya, stat di sini udah ngerti lah ya pengertiannya apa, karena udah dijelasin kemarin. Stat itu kondisi yang disimpan oleh sistem, lebih kayak data dinamis tipenya. Jarang disimpan data statis di dalam stat itu. Kalaupun ada, biasanya lebih ke yang informasi HP. Tapi itu udah nggak perlu disimpan karena kita bisa langsung ngambil data tentang HP itu pakai device info. Itu komponennya milik React Native. Ada tinggal kita masukin device info atau apalagi banyak. Kalau buat yang ngambil data tentang device, biasanya ada security yang ngeblokir MAC address tertentu, itu ngambil dari situ buat pengecekannya. Oke, sambil kita masih menunggu jalan. Karena proyeknya masih enteng, masih cuma satu screen, dia bakal cepat. Semakin lama, semakin gede proyek kita, bakal lama loading ini. Oke, coba. Ini saya pakai aplikasi Scrypy ya. Jadi kalau yang mau share screen dari HP ke laptop, bisa lewat jaringan WiFi juga, bisa pakai ADB. Nama komponennya itu, nama aplikasinya Scrypy. Tulisannya kayak gini, Scrypy, ya. Ini punyanya, siapa yang ngembangin ya? Lupa namanya, Genymotion. Kalau yang dulu pernah pakai emulator Genymotion, itu dia yang ngebuat tools ini buat kita nge-share screen dari HP ke PC. Oke, ini kemarin kita udah ngebahas tentang stat ya. Kalau stat itu kemarin kita ada onPress. Ini adalah props dari teks, properti dari teks, yang dimana ini isinya adalah function, arrow function, dan arrow function ini menjalankan fungsi setCount. Fungsi setCount ini metodenya dibuat oleh useStat yang berguna untuk merubah kondisi data si count ini. Karena count yang pertama nilainya 0, munculnya 0 di sini. Tapi pas kita pencet, count akan ditambah nilainya 1 dari jumlah count terakhir. Count sekarang nilainya 0, kita tambah 1, jadi 1. Kita tambah 1 lagi, nambah lagi, dan seterusnya. Ini adalah fungsi onPress yang isinya adalah fungsi dari hasil useStat ini. Ya, mohon maaf, kepencet. Oke. Jadi, pastiin kalian udah selesai yang bagian stat ya, karena stat emang nggak terlalu ribet. Yang ribet itu nanti Redux. Jadi, stat ini nih stat hooks. Stat yang punyanya React, yang kita pakai fungsi hooks dari React. Tapi nanti kita bakal ada stat yang lebih expert. Biasanya saya pakai itu untuk manajemen data yang udah terhubung ke internet. Itu namanya Redux. Nanti ada di pertemuan, saya lupa sekitar pertemuan 10, apa kurang gitu. Jadi nanti kita statnya disimpan di HP. Sifatnya berbeda. Kalau stat yang ini, sifatnya per screen. Ini ada di screen app, screen halaman awal. Nanti kita bakal lebih jelasnya pas kita udah bikin multi-screen. Habis ini kita akan ngebahas tentang multi-screen. Jadi, stat yang hooks ini, dia cuma berjalan di screen yang sama. Misalkan di app, kita buka app, statnya hanya tersimpan di app saja. Begitu kita pindah ke profile, stat yang tadi hilang. UseStat ini kita harus bikin baru, nilainya pasti berbeda. Kita nggak bisa manggil yang sama datanya. Karena dia disimpannya per screen, nggak bisa keseluruhan aplikasi. Kalaupun bisa, itu ada dari komponen hooks-nya nanti lebih expertnya juga. Jadi kalau buat yang manajemen statnya lebih kompleks yang mau per aplikasi,
itu ada dari StatHooks, tapi StatHooks-nya yang lebih expert ada di website-nya. Cuma saya lebih senang pakai Redux karena udah ada action, saya juga terbiasa. Karena Hooks ini baru muncul di versi 6.0, dulu belum ada, jadi saya makanya yang emang udah dari versi 50 itu saya pakai Redux, jadi udah kebiasa pakai Redux ya, sampai sekarang saya masih pakai Redux. Jadi Redux itu nanti sifatnya, kalau ini kita masih satu screen, begitu kita pindah screen, ini kalau misalkan kita bikin variabel yang sama count, dengan use state-nya initial state 0, begitu kita pindah screen yang sama persis state-nya, dia pasti bakal tetap 0, gak bakal nyimpen yang 6 ini. Berbeda nanti dengan Hooks. Nanti untuk materi Hooks lebih lengkapnya nanti ada di pertemuannya. Oke, kita mulai lanjut ke materi. Materi hari ini kita tadi mau belajar tentang React Navigation. Navigation. Kalau dari namanya berarti kan navigasi. Kita berpindah-pindah. Ada routing lah. Ada dari sini mau pindah ke screen ini, dari screen 1 terus mau balik lagi ke screen yang sebelumnya, itu termasuk di navigasi. Kalau React itu makin navigasinya apa? Makanya React Navigation. Ini bukan punya ya, jadi React itu banyak yang pakai React Navigation untuk memanage navigasi. React Navigation adalah package yang berfungsi membantu aplikasi React untuk memanage navigasi aplikasi. Seperti yang saya bilang tadi, React Native membutuhkan React Navigation untuk melakukan navigasi antar screen atau page. Jadi kalau dia mau pindah screen, pasti dia bakal manggil si React Navigation ini. Buat kita pindah-pindah screen, pindah-pindah page, dan semacamnya. Oke. Ini ada dokumentasi. Saya harap semuanya pada buka, karena abis ini kita ada metode penginstalan. Dan penginstalan saya nggak dari modul, karena terlalu terpisah-pisah caranya. Saya lebih baik ikutin dari dokumentasi yang udah disediain dari React Navigation, karena kalau pakai modul, kita simpen di modul. Modul sifatnya sekali bikin, besok nggak bakal diupdate. Sedangkan ini website bakal diupdate terus setiap ada update dari React Navigation itu sendiri. Jadi saya udah mulai mengurangi tutorial-tutorial langsung tertulis di dalam modul. Jadi harus diperhatiin dengan jelas selama proses pembelajaran ini. Tutorial lebih banyak saya sambil sampaikan, sambil saya praktekkan. Jarang ada di modul. Di modul cuma poin-poin penting yang akan kita bahas. Oke, dibuka linknya. Sambil buka. Ini website React Navigation. Saya terangin aja biar kelihatan. Oke. Jadi di sini kita yang pasti bakal nginstal React Navigation biar berjalan di React Native. Di sini ada dua cara penginstalan. Kalau kalian udah nginstal Yarn, pakai cara Yarn. Kalau yang nggak punya Yarn, berarti install pakai cara npm. Kalau saya udah punya Yarn, jadi saya install pakai cara Yarn di sini. Oke. Di sini React Navigation itu dia komponennya udah dipecah. Karena sekarang kebanyakan emang package-package yang beredar di internet itu udah mulai mecah-pecahin komponen yang dia buat nggak jadi satu kesatuan modul. Kayak gini React Navigation /native. Jadi kita ngambil komponennya native dari React Navigation. Nanti ada isinya, namanya beda pastinya. Dipecah alasannya salah satunya buat ngehemat resource juga. Karena kalau kita ngambil semua satu React Navigation, tapinya kita nggak pakai semua, karena di dalam React Navigation ini banyak, kita bakal buang-buang resource, memori penuh, malah ya aplikasi juga berat. Jadi sekarang banyak emang udah dipecah-pecah jadi kayak gini. Di copy aja. Kalau yang pakai npm, pakai cara npm. Kalau yang punya Yarn, pakai cara Yarn. Yarn itu lebih cepat daripada npm. Kalau yang saya selama ini coba. Di copy, ini tinggal pencet tombol copy-nya aja. Sambil diinstal, nanti sambil saya jelasin. Tinggal di paste, lalu dijalankan. Gitu, tunggu aja. Oke, sambil dijelasin. React Navigation Native. Ini adalah core modul dari React Navigation. Kalau kita mau install React Navigation, pasti kita harus install ininya dulu, React Navigation /native ini. Dia itu modul utama, isinya banyak. Ada dari navigation container,
dan macam-macam lah. Jadi ini pokoknya core modul. Kita harus install ini. Kalau nggak ada ini, React Navigation nggak bakal jalan dengan benar. Malah nggak bisa jalan. Oke, React Navigation ini kita butuh beberapa modul tambahan sebenarnya. Ada package-package yang perlu kita install juga. Ini ada di bawah tulisannya. React Native Gesture Handle, React Native Reanimate, React Native Screen, React Native Save Area Context, dan Mascot View dari React Native Community sendiri. Oke, kita di bawah ada cara installnya. Oh ya, kita di sini nggak pakai Expo, jadi jangan pernah install yang ada Expo-nya ya. Kita pakai CLI-nya React Native, karena kalau Expo itu biasanya datanya di-store ke repositorinya Expo sendiri, dan kita kalau ngejalanin itu butuh aplikasi Expo di ponselnya masing-masing. Emang lebih mudah karena package-nya udah tersedia langsung, tapi ya jadi harus connect internet terus, nggak enaknya. Oke, ini tadi dependensi, package-package yang dibutuhin tadi buat ngejalanin React Navigation. Kayak tadi kita pilih, kalau kita pakai Ian, kalau nggak punya berarti pakai NPM aja. Kalau saya pakai Ian, di copy juga ini. Nanti di install juga, tapi nunggu yang proses yang tadi pertama dulu selesai. Sambil menunggu, ini link yang tadi, oke, instalasinya. Oh iya, selama kegiatan kalian wajib pakai laptop ya. Karena kalau ketinggalan, ya ada kekurangan. Kalau dilihat dari YouTube kan nggak bisa nanya langsung. Kalau error juga ya susah. Harus nanya di grup lagi kan. Jadi yang penting ikutin sih bagusnya tahapnya. Selama lagi kegiatan. Jadi ya biar nggak ketinggalannya juga nggak jauh. Kalau error juga bisa langsung nanya. Oh ya, dari sini juga step-step ini udah mulai step-step yang penting ya. Kalau ini kelewat, step ini, terus tiba-tiba minggu ini nggak ikut, minggu depan ikut. Tapi step yang minggu ini kelewat, minggu depan nggak bakal bisa lanjut. Jadi walaupun ketinggalan, tetap harus ngelihat step-step sebelumnya. Karena ini masih terus masih berkaitan sama materi sebelumnya. Kalau nggak kita aplikasi materi sebelumnya dulu langsung loncat, itu nggak bakal pernah berhasil pasti bakal nemu error. Oke, ini udah kelar. Tadi yang di Kopas dipaste aja, lumayan banyak, ada sekitar 4 package tadi, 5 package. Kalau udah tinggal diinstal aja. Ini lebih lengkapnya dari sini, package-package yang harus diinstal. Tadi yang pertama kita install yang natif, terus tadi yang 5 ini kita install, nanti terakhir ada yang stack, tapi stack tunggu, sabar ya. Kita installnya bertahap, ngikutin yang ada di websitenya aja. Tapi jangan yang expo. Ini ada caranya juga kalau mau langsung cepet. Kalau mau malah satu-satu juga sebenarnya boleh pakai cara ini, cuma ya takutnya ada yang kelewat aja. Jadi mending ikutin step yang ada di website resminya aja. Oke, kita bahas dikit tentang tadi React Navigation Native. React Navigation Native itu punya komponen yang namanya Navigation Container. Navigation Container ini fungsinya itu lebih ke ngebungkus semua aktivitas buat yang dijalankan navigasi ini sendiri. Jadi biar keintegrasi, tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya materinya. Tapi kita install dulu ya. Kalau udah nanti langsung install yang tadi stack ya di materi berikutnya. Nanti ada pembahasan tentang yang tadi, React Navigation Container. Tunggu aja. Oh ya, saya mau nanya. Ada yang pernah dengar kata stack ini? Ada yang pernah dengar kata stack?
Jawab aja di chat. Ini kalau nggak salah Stack pernah ketemu di materi struktur data di semester 2 apa 3 ya? Semester 3 kalau nggak salah. Ini ada yang namanya Stack. Stack itu ada di materi kampus, pernah dibahas. Konsepnya sama persis kayak di sini, cuma perbedaannya Stack yang di sini lebih ke cara kerja. Nah, iya. Ya kan Stack itu ada di semester 3 struktur data. Kalau yang lagi belajar, bagus, jadi ya agak ngerti dikit nanti cara contoh aplikasinya. Ya, tumpukan. Stack itu tumpukan. Tapi di sini kita, karena ini masuk ke screen, React Navigation, namanya jadi bukan tumpukan data lagi. Jadinya tumpukan screen. Jadi konsep kerja Stack, kalau yang udah paham, nanti bakal ngerti banget cara kerja Stack di sini juga. Karena cara kerjanya sama persis dengan cara ditumpuk. Tapi yang ditumpuk di sini bukan data, lebih ke screen. Oke, udah hampir selesai. Sambil diinstal ya package-nya. Memang agak lama prosesnya. Kalau yang internet cepat mungkin lebih cepat lagi. Kalau yang tadi 2 udah, sekarang yang Stack juga diinstal ya. Pakai cara Yan. Kalau saya pakai cara Yan selalu. Karena Yan itu lebih cepat. Oke, ditunggu aja, nggak bakal lama banget. Oke, sambil install, mungkin yang mau nanya-nanya dikit tentang navigation, boleh? Apa itu navigation, yang masih bingung navigation itu apa, boleh? Sambil menunggu nih, ada sekitar 1-2 menit kayaknya install ini. Sebentar saya tinggal dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Sampai mana belajar Navi? Ini maksudnya sampai mananya gimana? Apa kalau di sini di materi kita nggak bakal ngebahas semuanya. Kita cuma ngebahas beberapa. Yang paling banyak dibahas tuh lebih ke pindah-pindah screen ya. Biar kita bisa bikin screen yang banyak. Cuma lebih ke situ sih. Makanya kita misalnya dibagi-bagi nggak ke semuanya. Karena emang nggak kepake semua. Tapi kalau udah ngerti konsep dasar ini, buat yang lain kayak tab navigation, drawer navigation, dan lain-lainnya, itu lebih gampang dipelajarin. Kalau udah ngerti konsep dasar yang awal. Karena pastinya dari tutorial aja nih, tutorial kalian buka, pertama kalian harus bisa ngerti yang namanya stack. Itu apa stack? Ya sama kayak di struktur data, tumpukan. Di sini juga ada penjelasannya. Kalau ini lewat bahasa Inggris ya pastinya. Tunggu. Install. Kita usahain belajar stack ini di hari ini kelar ya. Kalau bisa nanti kita ngelanjutin ke struktur foldernya. Biar folder kita juga lebih rapi daripada kita ya dikit-dikit hapus. Ntar kita bakal banyak terhapus soalnya kalau kita nggak bikin struktur folder. Jadi yang tadinya struktur folder itu ada di pertemuan keberapa, saya majuin aja. Karena ya biar ada ini, biar nggak dihapus-hapus terus. Kalau udah dicepetin yang struktur folder, kemungkinan dihapus-hapus kali itu lebih dikit. Oke, ini udah di-install. Oke. Mungkin sambil nunggu bisa tetap perhatiin materinya ya, karena habis ini kita bakal ngebahas dikit, belum masuk ke coding, tapi kita udah mulai ngebahas komponen-komponen yang tadi kita install. Kita pertama konfigurasi. Tadi kita bahas dikit tentang navigation container. Navigation container itu gunanya buat konfigurasi aplikasi ini
udah diinstal navigasi, bahasanya seperti itulah. Jadi navigation container ini bakal apa ya, ngebungkus aplikasi kita, project kita, jadi sebuah aplikasi yang mempunyai navigasi. Lebih penjelasannya lebih kayak gitu. Dan ini struktur penulisannya. Jadi nanti kita bakal import navigation container komponennya dari React Navigation Native tadi yang kita install. Terus yang tadi app yang ada banyak kita hapus. Kita bakal hapus semua itu. Kita bakal bikin ini navigation container. Tapi jangan diketik dulu, jangan buru-buru. Nanti kita sambil praktek aja. Karena saya juga belum bikin yang ini. Ini materi saya yang lama. Nanti kita sambil aplikasiin bareng-bareng aja ya. Kalau udah navigation container, kita bakal pakein komponen stack. Ini stack yang tadi kita bahas. Stack itu tumpukan. Konsep kerja stack ini sama persis kayak struktur data di semester 3. Jadi stack ini, dia bakal numpuk screen-screen yang dibuka. Cara kerjanya mungkin ada yang ingat, mungkin yang ingat cara kerja stack, apa yang masuk duluan, yang keluar duluan apa? Mungkin ada yang bisa jawab di chat coba. Mana yang masuk duluan, mana yang keluar duluan di stack. Itu cara kerjanya sama kayak di sini juga. Oke, nggak ada yang jawab nih. Ya udah langsung saya jawab aja. Jadi stack itu kalau di struktur data kalau nggak salah pemahamannya lebih yang masuk duluan, yang keluar duluan. Yang masuk terakhir keluar salah, balik. Itu queue ya. Yang masuk pertama bakal keluar terakhir. Ya nggak sih? Agak lupa saya. Jadi stack itu misalkan kalau cara simpelnya ya, sambil saya coba buka di sini contoh. Kita bakal buka aplikasi apa ya? Contoh. Kita buka aplikasi sebentar. Misalkan Tokopedia. Kita bahas dikit tentang stack. Ini adalah stack awal screen pertama kali yang dibuka di Tokopedia. Kalau ini saya ngomongnya stack navigatornya ini sebagai initial root-nya, sebagai halaman pertama yang dibuka dari stack navigator itu. Nah, stack screen-nya ini, si home screen ini. Terus gimana cara kerjanya? Oke, misalkan kita pencet lihat semua. Ini screen baru, dia baru masuk kan? Kita baru masuk screen ini. Pas kita mau buang stack ini, stack inilah yang keluar pertama. Jadi yang masuk pertama, yang keluar terakhir, yang masuk terakhir, itu yang keluar terakhir juga. Yang masuk pertama, yang keluar terakhir. Mohon maaf, balik ya. Yang masuk terakhir, yang keluar pertama. Iya, gitu konsepnya. Suka kebalik kalau di stack. Jadi dia masuk terakhir pasti keluar pertama. Kita masuk terakhir nih, kita terakhir yang ini nih, lagi buka jelajah Tokopedia. Terus kita mau ngepop, kita mau buang screen ini. Yang dibuang pasti yang terakhir dibuka adalah jelajah Tokopedia ini. Itu cara kerja stack. Dia makanya yang pertama dibuka itu bakal terakhir dibuang. Yang terakhir dibuka, yang pertama dibuang. Cara kerja stack. Ini contoh aplikasi pengaplikasian stack. Di kita buka, ini yang terakhir masuk ke urutan stack kita. Jelajah. Kita keluar. Dibuanglah, di pop. Bahasanya kan pop kalau kita ngebuangnya. Jadi kayak gitu konsepnya. Kembali ke materi. Ya, LIFO. Last in, first out. Cara kerjanya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita praktek aja. Biar lebih ngerti lah, lebih paham. Masuk project. Terakhir kita kan masih banyak nih. Ada style, ada
isinya ada stack kemarin. Ini bakal kita hapus dulu sementara. Tapi kalau kalian nggak mau dihapus, bisa di komentar. Cara komentar di JavaScript sama, pakai garis miring 2. Atau kalau mau di keseluruhan, bisa yang pakai tanda garis miring bintang. Kurang lebih kayak gini. Garis miring bintang. Dia bakal ngekomentarin biar nggak jalan program ini. Komentar itu biar programnya nggak berjalan. Sama yang ini juga kita komentar aja. Kalau saya kan pakai shortcut, jadi ntar cari tahu aja shortcutnya masing-masing. Yang pasti dia itu garis miring bintang cara penulisannya. Oke. Ini karena kita use pattern nanti kita pakainya nanti, kita hapus dulu aja biar nggak kebanyakan kuning-kuning. Ini juga dihapus dulu aja, di komentar boleh. Oke. Di sini kita pertama bikin navigation container tadi ya. Navigation container. Oh, kita install dulu. Tadi udah diinstal ya. Oke. Kalau udah diinstal dia harus bisa nanti kita import navigation container dari React Navigation native. Cara pakainya tinggal dipakai yang return tadi biasa, return JSX. Ini namanya return JSX ya. Dia nge-return sebuah komponen JSX. Oke. Navigation container. Kurang lebih kayak gini. Di dalam ini nanti bakal isi screen-screen-nya atau isi komponen-komponen navigasi lainnya. Bikin kayak gini. Kalau udah kita bakal ngimpor create stack navigator buat bikin stacknya. Import create stack navigator dari React Navigation Stack. Mungkin nanti bisa, ini mohon maaf kalau saya kan pakai auto import, jadi bisa ngedetect dia. Package yang terakhir saya pakai, dia bakal langsung auto import yang sama persis namanya. Jadi ya mohon maaf kalau terlalu cepat penulisan saya, tapi tulisannya pasti benar kayak gitu. Lalu kita bikin variabel stack itu sendiri. Jadi si stacknya itu butuh variabel buat menampung biar nanti bisa dipanggil jadi sebuah komponen. Kasih namanya stack. Pastiin huruf S-nya gede ya. Karena ini bakal jadiin komponen. Kalau komponen itu kita udah pernah belum dibahas ya. Jadi ada macam-macam penulisan. Oke, sebelum gini sambil nunggu yang lain mungkin masih install. Oke. Di sini tuh cara penulisan itu ada 3 macam yang saya sering dengar. Ada yang namanya Pascal Case, kalau yang pernah dengar. Pascal Case. Pascal Case itu biasanya dipakai buat komponen. Ini contoh Pascal Case, Navigation Container. Pascal Case itu ciri khasnya, huruf pertamanya dari kata pertama pasti gede, huruf kedua dari kata pertamanya juga, huruf pertama dari kata kedua yang berikutnya juga pasti gede. Jadi itu bakal gede gitu. Ada punuk ya, bukan punuk ya. Ya ada naiknya gitu, Pascal. Jadi seimbang. Dan dia nggak ada spasi. Jangan pernah bikin variabel ada spasi. Itu nggak boleh. Jadi ada Pascal Case. Yang kedua itu ada yang namanya Camel Case. Ini Camel Case. Contoh Camel Case ini, yang tadi kita impor, Create Stack Navigator. Huruf pertamanya pasti kecil. Huruf pertama di kata pertama pasti kecil. Berikutnya baru gede. Kata keduanya gede, kata ketiganya gede. Dan seterusnya. Itu namanya Camel Case. Kalau komponen itu kita pakainya tadi Pascal Case. Ini kan komponen, kita harus pakai Pascal Case. Kalau Camel Case ini biasanya kepake buat function, method, atau apa ya? Lebih apa ya? Atau data gambar atau semacamnya, data biasa, function, itu biasanya pakainya Camel Case. Terus ada yang ketiga namanya lower case.
Ada 4 sih, satu lagi juga ada. Lowercase itu Lowercase ini biasanya buat menampung data yang sifatnya lebih ke apa ya, aset atau teks atau macam-macam. Jadi bukan data yang sifatnya dinamis. Kalau data dinamis tadi bisa pakai yang camel case atau function juga camel case. Tapi kalau data yang sifatnya statis tapi gimana ya, lebih ke yang nampung sementara, biasanya tuh kayak gambar. Kalau kita gambarkan misalnya kayak gini, require image gambar PNG. Nah, kalau saya penulisannya pasti pakai lowercase kalau buat gambar atau aset-aset lainnya. Terus ada lagi, selain lowercase, pastinya lawannya uppercase. Uppercase ini biasanya dipakai buat data yang variabel sifatnya konstan, benar-benar konstan. Benar-benar konstan di sini maksudnya gimana? Lebih ke yang data yang nggak bakal pernah dirubah sama sekali. Data yang dari awal kita buka aplikasi sampai kita tutup aplikasi itu nggak boleh ada perubahan, nggak boleh ada proses. Jadi datanya emang udah kita setting dari awal. Contoh uppercase itu biasanya apa ya? Android level, Android atau Android API. Datanya langsung aja kita masukin. Misalkan 230 Android API sekarang yang Android Di rumah kan? Key itu kalau misalnya Android 30. Ini Jual contoh data uppercase. Dibikinnya atas gede semua di caps lock aja. Terus spasinya pakai underscore. Sama kayak yang tadi di lowercase. Sama siapa Kalau di namanya situ? underscore. Oke. Ini biasanya kalau yang kayak gini itu misalkan const variabel gini ya. Ini tuh apa ya? Biasanya lebih kayak yang proses sistem gitu sih. Variabel yang isinya tetap sama kayak. Jadi dia variabel gini biasanya tetap pakai yang namanya camel case. Variabel 1. Biasanya penulisan tetap bakal kayak gini. Ada underscore-nya. Terus yang berikutnya bakal pakai camel case. Ini biasanya lebih yang kayak proses-proses jangan disentuh-sentuh, proses inilah function biasanya sih yang pakai kayak gini. Jarang banget pakai variabel biasa. Lebih kesering ke function kalau yang kayak gini. Oke. Kalau nama-namanya itu sebenarnya banyak sih tipe-tipe cara penulisan. Tapi yang biasa yang ada di saya tuh biasanya cuma pakai 4 tadi. Camel case, camel case tuh kecil depannya. Camel case, Pascal case, upper case, lower case. Ada 4 yang biasa saya pakai. Camel case, Pascal case, upper case, lower case. Ini cara penulisan juga sama. Ini sebenarnya materi yang cara struktur kode yang baik. Jadi dari penamaan variabel, penamaan komponen juga penting. Itu nggak boleh asal nama. Contoh aja kayak di sini. Ini app.js dibikinnya huruf pas nge-save filenya A-nya gede. Karena ini adalah sebuah komponen. Dia komponen, makanya beda. Yang lain pada kecil-kecil, dia gede sendiri. Karena dia komponen. Udah standarisasi. Ini lebih ke standarisasi sebenarnya. Gunanya apa standarisasi? Bakal ngebantu pas kita kerja bareng sama orang lain. Jadi kita tuh manusia yang nggak bisa individu ya, pasti kita harus berkelompok. Kerja pun juga kita berkelompok, termasuk ngoding. Ngoding itu nggak mungkin bakal sendiri terus, walaupun emang sebenarnya bisa. Tapi suatu saat kalian pasti bakal kerja sama orang lain buat nerusin codingan kalian atau kalian nerusin codingan orang. Nah, ada yang namanya standarisasi. Yang standarisasi yang biasa kepake yang kayak gini-gini. Dari yang namanya komponen harus pakai Pascal case, atau function yang harus pakai camel case, atau aset yang pakai lower case, atau constant data yang benar-benar konstan itu pakai upper case. Itu biasanya udah standarisasi dari tiap-tiap tim kerja. Kalau tim kerja saya biasanya pakai yang tadi, 4 tadi itu. Oke, kita lanjut. Kita bikin variabel yang tadi. Stack. Kita bikin komponen pakainya Pascal case.
create stack navigator. Nah, di sini baru kita masukin stack yang tadi kita mau buat. Stack navigator. Baru isinya nanti bakal ada banyak, ada stack screen atau lain-lainnya. Jadi sebelum kayak gini, kita mending bikin screen-nya dulu. Jadi ini dibiarin kosong dulu, sampai sini dulu. Kita mau bikin screen, biar ada screen-screen lain selain yang tadi app.js tadi. Tapi kita masih pakai standar yang langsung di folder yang sama aja dulu. Nanti baru kita masuk ke struktur folder yang terpisah. Kita bikin misalkan screen home page. Oke, di sini kita harus return karena ini sebuah komponen view. Oh, kita belum ada stylenya. Gak usah pakai style dulu berarti. Stylenya tadi kita matiin, gak usah dinyalain. Nanti kita style juga kita pisah. Jangan dalam satu screen yang sama sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kita nyalain dulu dah. Biar enak ya. Biar ada kelihatan aja gitu. View. Style. Wow, kita pakainya kecil ya. Ini juga sebenarnya style ini penulisannya juga harus pakai komponen ya, karena dia termasuk komponen. Dia ngegunain komponennya style sheet. Jadi namanya styles. Kalau saya biasa kayak gini standar. Jadi nama style, nama komponen, nama variabel style-nya diganti jadi huruf tadi Pascal case. Kita ngikutin standar yang tadi kita udah omongin. Styles. Misalkan home. Nggak usah kita kontainer dulu aja. Tadi ada kontainer, ya kita bikin kontainer. Baru kita bikin teks. Nah, kalau mau lebih cepat kita kopas dari yang kemarin aja. Kalau mau cepat, biar kita nggak kebanyakan dikopas aja yang kemarin kita bikin. Tapi ininya dihilangin, jadi kita nggak usah pakai compress. Karena kita cuma mau tampilan dulu aja. Ya, oke. Oke, ini udah kita bikin. Isinya ada hello world doang, nggak apa-apa. Kita bikin simple aja dulu. Terus kita bikin screen kedua. Fonts. Jangan namanya kita bikin detail. Detail page. Masuk pakai S. Detail page. Isinya kita ambil dulu aja dari sini, biar nggak terlalu lama buang-buang waktu. Di sini aja kita ganti namanya. Ini spek kedua. Oke, di sini kita udah bikin 2 screen sebenarnya. Ini bukan, tapi sifatnya masih komponen. Kita baru bikin 2 komponen. Ini belum termasuk screen karena belum kita daftarin ke dalam si screen itu sendiri. Ya, coba dibuat ya. Isinya kopas aja return-nya. Sambil saya kecilin dikit, biar bisa sambil ngejalanin proses lain. Ini di minimize aja ya. Ini kalau dia mau lihat yang tadi. Oke, sambil kita bikin navigator stack-nya. Ini masih di file yang sama ya, app.js. Nah, kita bikin stack navigator tuh pasti ada di komponennya app, karena komponen ini yang dipanggil sama core system kita. Jadi kita panggil di sini. Nah, ini tutup ya, dibuka dulu. Stack navigator. Baru kita bikin di sini screen-screen-nya. Stack dot screen.
screen name-nya kita kasih home. Komponennya kita kasih tadi namanya homepage. Cukup sampai situ. Yang kedua kita bikin screen kedua. Name-nya juga detail aja. Detail. Komponen kita pakai detail page tadi. Ya, penulisannya kayak gini. Simple gini aja. Coba sambil dijalanin. Bisa. Coba dijalanin dulu. Oke. Dia error. Pasti error. Ternyata. Oh, enggak. Bisa-bisa. Pilih. Oh, ternyata udah nggak bisa. Jadi karena tadi kita install package terlalu banyak, emang kita harus buka CMD lagi. Ini pasti bakal gagal error karena tadi kita udah install package, dia udah sinkron data-datanya karena udah banyak yang ditambah. Jadi setiap kita install package itu harus nge-yarn Android ulang. Kita pasin dulu DB device ini. Ya, masih connect. Jadi kuncinya setiap kita install package sekecil apapun, tetap harus yarn Android ulang. Karena dia data yang ada di node modules itu nggak bakal sinkron sama Metro yang berjalan ini. Jadi Metro ini lebih ke server data-data aplikasi kita, karena kita masih belum jadiin APK, datanya masih disimpan di komputer, belum di HP. Jadi setiap kita reload masih bisa, tapi kalau udah jadi APK, datanya udah nggak bisa dirubah. Alias datanya udah jadi statis data project-nya. Tapi karena kita masih udah debugging, kita cuma jalanin biasa tadi yang Android, itu dia bakal masih kayak gini. Bakal jadi ada servernya buat nampung data-data project-nya. Tunggu aja, masih jalan. Harusnya kalau udah di jalan tadi sekali, pas jalan kedua nggak bakal lama, lebih cepat daripada yang pertama. Tapi tergantung, kalau kita install package-nya banyak, ya lama juga. Karena makin gede aplikasi, makin lama compile-nya. Udah selesai, harus enter otomatis jalan. Oke, dikit lagi masih install dia. Oke, lagi install.
Aduh, force close. Kenapa force close? Coba dihapus dulu aplikasinya. Kita cek package-nya juga tadi udah diinstal semua kan? Package. Sambil di jalan ulang aja. Kita cek package-nya. Oke, udah. Biasanya dia bakal force close kalau package-nya ada yang kurang. Tapi saya udah lengkap. Ini kayaknya tadi karena keduplikat, ada aplikasi yang sama namanya. Jadi harus dihapus dulu tadi. Jalan ulang. Force close lagi ternyata ada yang salah. Ini kemungkinan sih apa yang salah ya? Maaf tadi disconnect. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita kembali coba jalan ulang. Ini masalah nggak jalan. Connect. Yang Android. Tunggu sebentar. Ada error. Ya, DB-nya. Karena kita tadi habis restart. Nyangkut ternyata. Jadi device ADB, TCP itu.
Ini ternyata benar, kayaknya ini masalah di komputernya. Karena udah berapa hari nggak di restart, dia nggak jalan. Harus di restart laptopnya. Jadi saya sambil join ulang lewat HP dulu aja. Nanti saya join ulang di PC. Karena ini perlu di restart. Bentar, saya masuk dulu yang di HP. Oke, 2 menit saya restart dulu ya. Saya restart sebentar, nanti saya join lagi. Udah terlalu penuh ini memorinya. Nanti saya join. Ditunggu dulu ya. Bang Tiaranya lagi respon. Mohon ditunggu dulu ya, teman-teman.
Oke, habis di restart kita coba jalanin ulang dulu aplikasinya. Bagian Android ulang. Biasanya emang kayak gitu. Jadi bukan karena sistem operasinya, bukan karena laptopnya, tapi karena project saya yang banyak kemarin. Jadi saya di kerjaan saya tuh kerjanya berat-berat. Biasanya kalau berapa hari nggak di restart tuh pasti emang ada kendala. Salah satunya tadi ada kendala. Biasanya emang begitu penyakitnya. Kalau dia ada masalah, efeknya pas kita bikin project barunya bakal force close. Karena data yang dikirim itu nggak sesuai. Jadi biasanya harus di restart PC-nya karena ada beberapa yang nyangkut-nyangkut dari project lama. Jadi ya gitu. Jadi emang bukan karena sistem operasi, tapi emang karena tergantung seberapa parah laptopnya dipaksa kerja. Jadi ya pasti ada batasan ya namanya laptop. Karena saya terlalu maksa, ya jadi gini, begini. Kita tunggu, dia lagi jalanin ulang. Kalau masih nggak bisa juga berarti masalah di Gradle. Nah, masalah Gradle ini universal, nggak karena project, nggak karena PC, nggak karena HP. Nanti coba saya cek cara Gradle. Kalau memang bisa, cara ini ya berarti bukan Gradle. Biasanya sih ini karena emang nggak pernah di restart ya. Biasanya saya sampai seminggu tuh nggak di restart PC. Pasti ada penyakit. Ya ditunggu aja. Sambil yang tadi kalau bisa udah pada diketik ya. Karena kita sambil praktek. Dan ini nggak ada yang salah sih, udah benar semua di impornya. Coba masih force ternyata. Oke, kita coba di Gradle-nya. Ini Android. Gradle. Ini cara apa ya? Biasanya tuh kalau Gradle-nya bermasalah tuh harus kita clean ulang. Terus yang kedua, kalau nggak bisa Gradle juga, React Native-nya harus kita reset. Kita reset juga React Native-nya. Kalau di reset harus di close. Reset change. Oh, salah. Reset change. Oh, belum masuk ke project ternyata. Malah kita. Oke. Udah benar ya. Udah benar. Gradle-nya juga tadi udah di clean. Iya. Kenapa keluar ya? Pas kita React Native-nya. Coba React Native start, reset. Ya, kalau udah langsung di close saja, kita biar ulang. Kita ikutin cara yang di modul tadi, React Application. Harusnya udah benar.
Coba nanti kita pindahin stack-nya jadi di luar. Atau masalah juga. Nggak masalah sih komponen itu. Oke, nggak force close ternyata. Benar, karena harus direset. Dia jalan ya, lagi loading. Jadi tadi kalau misalkan ketemu masalah kayak tadi, kalau tadi kayak aplikasi pas kita buka, dia malah force close, nggak kebuka sama sekali. Atau kita udah jalanin dia nggak keluar apa-apa aplikasi, itu biasanya force close. Cara ngeceknya, coba dibuka ulang. Kalau dibuka ulang juga masih force close, ya berarti emang aplikasinya bermasalah. Bukan aplikasinya, lebih tepat ke Gradle atau dari PC atau dari HP. Jadi yang pertama sih biasanya emang kalau saya pasti bakal nge-restart HP dulu. Karena biasanya HP-nya tuh ADB-nya bermasalah. Itu biasanya yang pertama kali yang saya jalanin. Yang kedua, biasanya saya malah ngelakuin Gradle clean, nggak nge-restart PC dulu. Cuma tadi mungkin karena ya kepikirannya karena emang bener udah lama nggak di-restart, jadi saya langsung kepikiran kalau itu masalah PC. Oke, ini isinya bakal kayak gini, kurang lebih. Ada home, udah ada header-nya, karena kita pakai stack navigator. Jadi stack navigator itu, dia bakal punya header, bukan stack navigator doang. Semua navigation, komponen itu punya namanya header. Itu bisa kita hide nanti lewat properti, cuma nanti ada di materi lain ya. Jangan di sekarang dulu, kita fokus buat bikin multi screen. Ini sebenarnya screen-nya udah ada di belakang home, bukan di belakang home. Dia ada screen lain yang belum dipanggil. Bisa kita panggil. Cara panggilnya, kita harus navigasi screen itu. Oke, kita coba bikin navigasinya. Kita bakal coba bikin navigasi di sini. Kita ganti dulu kata-katanya. Tekan untuk pindah screen. Kurang lebih bikin kata-kata simple aja, nggak usah ribet-ribet kata-katanya. Nah, disinilah kita bakal pakai property on press. Jadi property on press itu udah pernah dibahas, yang bisa itu cuma text, touchable, sama button. Sama image juga kalau nggak salah bisa. Selain itu nggak bisa. View itu nggak bisa ya. Jadi makanya kita bikinnya di sini. On press. Pakai arrow function. Nah, isinya ini, jadi karena home page yang tadinya komponen jadi sebuah screen, detail page yang tadinya sebuah komponen jadi sebuah screen, dia jadi mempunyai properti yang di-provide oleh stack ini sendiri. Di-properti oleh navigation container juga. Nah, gimana cara manggil si props itu? Ini ada kurung buka tutup kosong. Sebenarnya di sini fungsinya buat naruh, kalau di Java itu lebih ke parameter ya. Nah, kalau di sini kita nyebutnya props. Nah, props-nya namanya navigation. Navigation. Ini kita close aja ya, kita fokus satu screen, biar enak melihatnya. Nah, dia nama propsnya navigation, kayak gini aja cara pemanggilannya. Sama di sini juga kalau kita mau gunain si navigation, tinggal kita panggil si propsnya aja. Nah, cara manggilnya, buat navigate, kita pakai cara navigation. Nah, di props navigation ini dia punya lagi namanya method lain. Metode navigate. Ya. Nah, navigate ini isinya, isi parameternya, nama screen yang mau kita tuju. Nama screen-nya apa? Kita lihat di sini. Kita lagi di homepage. Kita mau pindah screen. Kita pindah screen-nya ke detail. Nah, cara pindahnya gampang. Kita tinggal kopas aja. Nah, kita nanti kalau yang expertnya buat pertemuan depan aja, karena waktunya juga udah
terlalu banyak makan waktu, udah sampai jam 4. Itu nanti kita masuk ke materi yang struktur folder aja. Karena masih berkaitan sama navigation. Di sini kita masukin detail. Ya, di JavaScript harus petik 1 ya. Dia udah nggak terima petik 2 untuk string. Kalau udah di save, sambil kita cek, tekan dulu pindah screen. Dia pindah ke screen kedua. Ini udah stack. Begitu kita pop, kita balik ke home. Kita pencet lagi, kita masuk ke detail. Ini udah jadi multi screen. Jadi kayak gitu kurang lebih navigation dasar. Yang penting kita bisa pindah screen dulu. Untuk lebih detailnya nanti. Jadi karena udah jam 4, mungkin saya buka sesi tanya jawab aja. Nanti kalau buat yang struktur folder, buat minggu depan aja. Kita lanjut di minggu depan. Nanti bakal kita bikin struktur folder buat ngerapin navigation, ngerapin stat, dan buat naruh-naruh aset. Ini kan kita belum ada folder sama sekali nih. Kita masih folder bawaan React Native. Nanti kita bikin strukturnya. Jadi buat materi hari ini cukup sampai begini. Mungkin ada yang mau sambil nanya, boleh. Karena kita fokus di navigation dulu hari ini emang. Ya, sesi tanya jawab udah boleh dibuka ya, panitia. Mungkin sambil yang masih bertanya. Bisa lewat chat atau buka mic. ya boleh buka mic. Satu aja tapi ngomong di chat dulu biar nanti dibolehin open mic biar nggak terlalu rame mic-nya. Kurang lebih potongan full-nya kayak gini. Oh ya, nanti ini untuk kedepannya saya bakal jadiin satu ke sebuah Git. Nanti saya upload ke Git. Jadi buat yang ketinggalan, selain dari YouTube, juga bisa ngelihat langsung dari source code-nya. Tapi jangan dikopas. Cuma jadiin referensi. Jadi nanti selama kegiatan ini, bakal saya rekam kode-kodenya. Jadi kalau yang ketinggalan gampang bisa ngeliat lagi. Tapi ini bukan rekaman tahapan, lebih ke rekaman terakhir perubahan. Jadi Git itu buat ngecatat perubahan-perubahan doang. Misalkan kayak hari ini kita bikin homepage, kita bikin detail page. Nah, dicatat oleh Git, bikin homepage sama detail page. Dan nanti bakal saya integrasiin ke Git. Linknya nanti mungkin saya kasih lewat panitia aja. Nah, mau tanya untuk install package sama navigation, apakah bisa install di VS Code? Install package bisa lewat VS Code. Di VS Code kalau nggak salah juga ada terminal. Tetap gunain terminal. Kita harus pakai via terminal. Karena kita pakai yarn atau npm. Kalau di VS Code tuh kalau nggak salah ada package manager, itu beda. Package manager punya VS Code itu cuma buat VS Code itu sendiri, bukan buat ke project kita. Tapi kalau kita pakai lewat CLI kayak gini, kita ketik, itu buat project kita. Tapi pastiin juga, direktorinya udah bener. Kalau udah bener ya, pasti bener. Kita tinggal masukin aja, aman. Jadi install package bisa lewat VS Code, tapi lewat terminal. Bukan lewat package manajernya VS Code. Kalau di sini juga ada package manager, tapi dia lebih ke namanya plugins. Kalau package manajernya VS Code. Jadi yang pakai text editor lain juga bisa. Jadi nggak usah takut kita beda text editor. Saya pakai WebStorm, kalian pakai VS Code. Namanya project, itu bisa di text editor apa aja. Udah pernah saya bahas di awal juga soal aplikasi ininya text editor. Ya, mau tanya lain boleh tentang navigation atau ada yang masih error atau masih ada yang bingung kenapa bisa navigation gini juga nggak apa-apa, ditanya juga lagi.
Panitia buat sesi tanya jawab berapa menit ya? Biar kita kasih waktu aja. Nanti biar sisanya lewat grup aja. 10 menit kali ya. 10 menit paling, biar nggak terlalu lama juga. Oh ya, untuk minggu depan seterusnya saya usahain jam 2 udah bisa start ya. Karena tadi telat juga saya juga ada keperluan. Minggu kemarin juga saya ada keperluan karena ada rapat dadakan, jadi nggak bisa ada kegiatan dulu. Tapi untuk yang seterusnya bakal diusahain bisa lebih tepat waktu saya. Ya, ada yang masih mau bertanya? Boleh. Karena nanya sambil Zoom gini lebih gampang. Jawabnya juga lebih interaktif dibandingkan lewat chat grup. Ya, nggak ada yang nanya. Oh, saya ada? Oh, 15 menit lagi ya. Oke, menit lagi. Oke, sambil nunggu ada yang mau nanya, mungkin saya mau jelasin dikit tadi tentang tools aplikasi. Oh, ada yang mau nanya nih. Boleh. Mau nanya, kalau navigasi jika menggunakan metode Q efektif nggak? Nggak bisa. Jadi navigasi ini nggak boleh menggunakan metode Q. Dia ada nanti lebih ke stack sih kebanyakan kalau navigasi itu. Jadi yang namanya navigasi pasti pakai konsep stack, bukan pakai konsep queue. Karena konsep queue itu lebih ke manajemen data ya, bukan ke yang screen kayak gini. Karena kalau screen nggak mungkin kan kita buka homepage, kita popnya pas kita mau dari detail kita pop si home-nya, itu bakal bikin error. Karena pas kita back, wah home-nya udah nggak ada. Kita mau buka apaan nih? Karena dia udah nggak ada tuh si screen sebelumnya. Jadi metode queue ini nggak bisa diaplikasin buat stack, nggak bisa diaplikasin buat multi screen. Kalaupun bisa bakal ngerusak flow navigasi aplikasinya. Karena pasti dia ngecatat. Kita misalkan dari home, kita buka profile. Dari profile kita buka edit profile. Pas di edit profile kita ngepop si homepage. Pas kita balik ke profile, aman. Tapi begitu kita back sekali lagi, force loss. Karena nggak tahu screen sebelumnya apa. Udah nggak dicatat, udah dibuang tadi itu. Sebenarnya kita bisa ngepop yang screenan aja itu bisa. Tapi metodenya nggak boleh kayak gitu. Bakal force loss sih, kemungkinan besar. Oke, sambil nunggu ada yang nanya lagi, saya mau kasih tips yang aplikasi tadi buat share screen. Dari HP ke komputer, namanya Scribe. Ini punyanya Genie Mobile.
Dia dibikin oleh Genie Mobile. Cara installnya ada macam nih, banyak di sini. Ada di sini. Dia bisa install di Windows juga bisa. Windows tersedia nih, Windows. Kalau di yang lain juga ada. Kalau pakai ada metode installnya nggak di sini? Kalau dulu saya nggak kayak gini cara installnya. Ada yang lebih simple. Nah, ini ada cara installnya. Kalau Windows emang agak ribet cara installnya. Tapi kalau yang saya pernah ngebahas tentang Chocolate ya. Jadi kalau pakai Chocolate tinggal kayak gini. Choco install ScribePy di CMD-nya. Dia langsung install lebih cepat. Makanya pernah saya bahas tentang ScribePy karena kedepannya mungkin ScribePy buat development di Windows itu bakal berguna banget. Nah, kalau di Linux pakai apt bisa langsung ScribePy, apt install ScribePy, dia langsung install. Kalau saya pakai macOS pakainya Brew. Brew install ScribePy. Kalau kalian kan udah ada ADB, jadi nggak usah install ADB lagi. ADB udah nggak diperluin kalau udah punya ADB-nya. Nah, di sini bakal banyak ada cara kerjanya, fitur-fiturnya juga lengkap. Bisa nge-crop screen juga. Bahkan bisa nge-record. Terus bisa disetting kecepatan ininya, transfernya, biar nggak delay-delay pas lagi itu. Tapi tetap aja kalau misalkan kita misalkan pakai wireless, kita pakai bitrate berapa juga, max size sama aja. Intinya, ScribePy ini ngemanfaatin koneksi ADB kalian. Kalau koneksi pakai kabel lebih cepat, kalau wireless ya tergantung wirelessnya. Kayak gini kan udah dibahas, ADB, TCP, IP, bisa. Oke. Ini nggak usah konfigurasi kayak gini, sebenarnya nggak kepake karena kan ya cuma ngejalin ScribePy aja, langsung otomatis jalan. Kalau yang suka bentrok nih, ada multi-device. Bisa ngambil serial device-nya, nanti tinggal dia jalan sesuai ADB yang ditentuin. Dan di sini banyak shortcut-shortcutnya yang bisa dimanfaatin. Pokoknya udah mantep lah ya. ScribePy ini buat share screen dari HP ke PC itu enak banget. Cara installnya juga ya mungkin kalau Windows ribet ya, mohon maaf. Kalau yang nggak pakai Chocolate harus di zip dulu nih, harus diekstrak dulu. Nah ini agak bingung nih kalau yang kayak gini cara install zip di Windows ya, karena saya nggak pernah installnya kayak gini. Tapi biasanya ini dipindahin kemana, nanti didaftarin di pad, nanti tinggal dijalanin. Cara kerjanya sama kayak yang lain-lainnya, kalau dia up di pad variabelnya. Oh, kepencet. Oke. Cara jalannya juga simple. Misalkan, kita close dulu. Cara jalannya cuma pakai ScribePy. Ini kalau kayak gini buat yang ADB-nya banyak koneksi. Tapi kalau nggak ada cuma satu, ScribePy gini, dia langsung jalan. Muncul HP-nya. Oke. Ini fitur tambahannya biar mempermudah kalian kalau yang lagi Android development. Ya, mungkin udah 15 menit nih. Karena nggak ada yang nanya sama sekali, mungkin saya serahkan seterusnya ke panitia. Baik. Udah ya, nggak ada yang nanya lagi? Oh, ada tuh. Oh, ada. Oh ya udah, Yang nanya. silakan dilanjut dulu. Stack Navigator, apa semua screen disimpan di Stack Navigator? Oke, pertanyaannya bagus nih. Untuk Stack Navigator. Jadi, Stack Navigator ini dia lebih kayak apa ya? Lebih ngebungkus. Jadi Stack Navigator ini bisa banyak.
nggak cuma satu stack navigator, bisa lebih. Tapi yang penting navigation container cuma boleh satu. Stack navigator misalkan, kalian mau bikin, saya coba contoh, ngambil dari aplikasi Tokopedia ya, karena biasanya paling enak Tokopedia. Oke, ini contoh stack screen. Di sini kita kan nggak kita kasih nama ya stack-nya ya. Intinya misalkan ini stack screen yang ini. Kita mau bikin 2 lah stack screen-nya. Misalkan bisa, boleh. Nah, kalau kita bikin kayak gini, berarti dia cuma anggapannya. Stack-nya itu disimpan selama dia masih di dalam si stack navigator yang sama. Bukan state ya, list stack-nya. Misalkan, kalau di Tokopedia, kita buka ini. Nah, ini stack-nya punya home. Nah, ini ada tab navigator kan? Tab navigator home ini punya stack navigator home. Tab feed punya stack navigator lain. Atau dia di akun, dia punya stack navigator akun lagi. Di sini ada lagi stack navigator akun pembeli, ada lagi stack navigator akun toko. Jadi stack navigator ini nggak cuma satu, bisa multi stack navigator. Tapi dia ruang lingkupnya dibatasin. Kayak misalkan dari akun toko, kita mau navigasi ke screen lain, sebenarnya bisa. Tapi kondisinya bakal direset. Karena dia pindah stack. Misalnya dari akun toko ada shortcut, kita langsung ke produk. Pas kita masuk ke produk, kita back, dia bukan ke sini lagi. Bukan ke akun toko, tapi ke parent-nya si home yang produk tadi kita buka. Jadi parent di sini tuh ada namanya nanti initial row. Initial road name kalau nggak salah ya, saya rada lupa. Nanti di materi depan aja karena ini bakal dipakai. Sekarang belum dipakai. Jadi di sini ada inisialnya, itu sebagai root dari stack navigatornya. Jadi ini punya stack navigator, ini punya stack navigator, ini punya stack navigator, ini punya stack navigator. Jadi di sini ada 5 stack navigator yang kepisah. Dipisah oleh tab navigator. Nanti ada lagi di materinya, namanya bottom tab navigator. Tapi di dalam bottom tab navigator, itu biasanya punya stack navigatornya masing-masing. Stack navigatornya home, stack navigatornya feed, stack navigatornya official store. Pokoknya tiap ini ada macam-macam, punya masing-masing gitu. Oke. Terjawab ya buat yang tadi. Kamu nanya Tokopedia pakai React Native juga ya? Kurang tahu sih ya. Tapi beberapa e-commerce tuh ada yang pakai React Native. Kalau yang kalian pernah dengar kata Boost, kan saya juga develop Boost. Jadi Boost ini ada aplikasi kan saya Boost. Nah, saya juga bantu nge-develop aplikasi Boost. Nah, dia pakai React Native. Saya nge-develop aplikasi ini pakai React Native. Ada lagi aplikasi-aplikasi lain di sini. Jacklinko juga yang ada di baru rilis kemarin pakai React Native. Terus pernah dengar juga kalau nggak salah tuh Spotify dia pakai React Native juga kalau nggak salah. Dan yang pasti Facebook sendiri pakai React Native. Karena Facebook itu yang develop, Instagram juga pakai React Native. Banyak aplikasi yang pakai React Native. Kebanyakan aplikasi yang di develop Facebook tuh udah pada pakai React Native. Kalau Tokopedia kurang tahu ya, tapi kayaknya sih kalau sekompleks itu agak enggak juga sih, karena React Native itu ada benchmark-nya. Jadi React Native benchmark. Jadi ada tiga jenis aplikasi. 2 jenis sih. React Native itu hybrid, Flutter itu hybrid, Native itu ya native. Ini ada benchmark yang pernah dites sama orang. Jadi agak kecewa ya, mungkin kalian dengarnya. React Native ini salah satu framework yang paling buruk buat ngedevelop Android. Tapi buruk di sini nggak buruk-buruk banget sih. Maksudnya buruknya itu ya efisiensi penyimpanan mungkin agak terpengaruh. Di sini ada benchmark-nya. Nah, ini ada benchmark-nya. Di sini yang paling bagus itu native pastinya. Native sendiri itu paling bagus. Dari CPU penggunaannya dia paling kecil, cuma 2,4% buka aplikasi.
FPS yang didapat juga 60, lumayan bagus. Dan penggunaan baterainya paling kecil. Cuma 50 lah. 50 mAh udah aman banget buat ngejalan aplikasi. Terus memori yang didapat juga kenanya, memori RAM-nya kepake cuma 58 MB. Sedangkan React Native 139. Dan FPS-nya dapat kurang 2 dari yang standarnya native ya. CPU-nya pun juga gede banget. Dia sampai 11% ngambilnya. Itu gede banget dibandingin sama Flutter. Native itu Java ya. Native itu ada 2. Bukan 2 sih, ada banyak ya. Ada Java, ada Kotlin, ada Swift yang buat iOS, ada Objective-C juga buat iOS. Jadi sebenarnya React Native itu kalau dari dibandingin 3 ini yang paling buruk emang React Native. Tapi jangan kecewa banget. Karena React Native juga ya maksudnya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu kayak bumi dan langit, enggak. Ya mungkin karena React Native itu lebih simple dibandingkan 2 ini. Flutter juga simple, React Native juga simple. Karena dia sekali kita bikin bisa jalan di 2 platform sekaligus, iOS sama Android. Terus benchmark yang lain ada di iPhone nih. Juga lumayan. CPU-nya React Native gede banget kalau buat di iPhone. Sampai 100% lebih. Ya, agak sakit sih dengarnya. Saya juga pas tahu benchmark-nya React Native ternyata buruk, ya jadi agak-agak ngeri buat kedepannya. Jadi kalau buat aplikasi kecil mungkin React Native masih cocok ya. Tapi kalau aplikasi keuangan, kayak banking, itu nggak mungkin pakai React Native. Karena bakal terlalu ngebuang resource. Oke, di sini ada lagi contoh benchmark di aplikasi tes. Ya, tetap masih paling gede React Native. Oke, dari semua tes itu React Native itu paling inilah. Ini ada nih. Ada perbandingan nih. React Native agak kecil nih penggunaan CPU-nya nih. Masih better. Flutter masih jelek. Mungkin bikin agak semangat dikit ya. Paling kecil CPU-nya buat di animasinya. React Native itu animasinya bagus karena dia udah pakai JavaScript ya salah satunya. Tapi memorinya ya lumayan, masih gede juga. Pokoknya benchmark kalau yang saya lihat rata-rata intinya React Native itu ya nomor 3 ya dari 3 ini. Ya paling bawah kalau dari dibandingin 3 ini ya. Jadi ya jangan kecewa-kecewa banget, tetap intinya React Native masih bisa dipakai buat ngedevelop bikin aplikasi. Oke. Jawab ya. Buat yang tadi mungkin ada ya, udah kali ya. Waktunya juga udah lebih dari 15 menit ya. Saya serahin ke moderator mungkin. Baik. Terima kasih untuk Bang Tera ya, yang sudah memberikan materi. Dan semoga materinya bisa kita serap ya dengan baik. Dan untuk absen udah di-share ya. Ya udah share. Oke. Mungkin saya tutup dulu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa oleh panitia yang lain. Sebelum kita tutup, sebaiknya kita berdoa supaya materinya bisa tersimpan di otak kita ya. Berdoa dimulai. Selesai. Cukup sekian dari saya ya, selaku moderator. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Tera, misal ada kegiatan dipersilahkan keluar. Ya, saya pamit dulu ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Tera, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang lain, jangan lupa absen. Itu udah di-share lagi.